Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi buta di pinggiran kota selalu berbau dingin, lembab, dan apek. Samira Nirmala sudah berdiri di depan mesin cuci raksasa milik Panti Laundry Bersih Selalu sejak jam 4 subuh. Uap panas dari air bilasan memeluk wajahnya, namun tidak cukup untuk menghangatkan tulang-tulangnya yang terasa beku. Ia baru berusia 17 tahun, tetapi punggungnya sudah melengkung seperti menopang beban bertonton. Samira mengeringkan tangannya yang bengkak, lalu berjalan menuju meja kasir yang terbuat dari kayu lapis. Di sana, Jaka, sang pemilik, sedang menghitung tumpukan uang receh dengan ekspresi wajah yang tidak pernah berubah, perhitungan dan pelit. "Pak Jaka," kata Samira pelan, suaranya serak karena kurang tidur. "Gaji saya minggu ini bisa saya ambil sekarang." Jaka tidak mendongak. Ia menjilat ujung jarinya, membalik lembaran uang 1000-an. "Cah, kau ini tidak sabaran sekali, Mira," katanya tanpa intonasi. Samira menunggu. Ia melihat debu-debu halus menari di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. "Bisnis sedang sulit kau tahu?" Jaka akhirnya mendongak. Matanya yang kecil menatap Samira dari balik kacamata tebal. "Mesin cuci rusak, listrik naik. Kau pikir uang itu tumbuh di pohon? Aku harus menahan dulu. Kau tahu kan, kalau aku rugi, kau juga yang rugi." "Tapi obat ayah saya sudah habis, Pak." Samira memaksakan diri untuk tidak memohon. "Yang impor itu, kalau tidak diminum, kakinya akan kaku lagi." Jaka menyeringai tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengambil sebatang rokok dari saku kemejanya yang lusuh. "Oh, obat impor. Tentu saja. Kau mau gaji utuh." "Kerjakan dulu yang kuberi," katanya sambil menunjuk ke sudut ruangan, tempat 10 karung manik-manik plastik teronggok. "Malam ini, selesaikan semua manik-manik itu. Baru kita bicara soal uang. Paham?" Samira menunduk, mencengkram ujung celemeknya. Ia tahu, merangkai manik-manik itu akan memakan waktu hingga fajar menyingsing lagi. Itu berarti ia tidak akan tidur sama sekali. "Baik, Pak Jaka," jawab Samira. Lalu ia memutar badan, kembali ke tumpukan cucian kotor. Saat Samira tiba di rumah sewaan mereka yang reyot menjelang sore, bau minyak kayu putih dan erangan sudah menyambutnya. Ayah Baskara terbaring di ranjang, kakinya diselimuti kain tebal, sementara Ibu Sekar memijat betisnya dengan wajah lelah yang tak terlukiskan. Aduh, sakit sekali, Sekar," Baskara menjerit, suaranya dramatis. "Kenapa kau memijat seperti ini? Membunuhku? Kau tidak becus." Ibu Sekar menarik tangannya, keringat membasahi pelipisnya. Ia hanya menghela napas, tidak membantah. "Ayah," Samira meletakkan tasnya di lantai. Ia mendekat, mencoba tersenyum. "Aku sudah dengar soal klinik di kota, terapi eksperimental itu. Mereka bilang bisa menyembuhkan total." Baskara menghentikan erangannya sejenak. Uang dari mana, Nak? Kau lihat dirimu. Kau sudah seperti mayat hidup. Jangan berjanji yang tidak bisa kau tepati, Mira." "Aku akan cari ya." Samira berlutut di samping ranjang. "Aku akan kumpulkan depositnya." "Ayah akan sembuh. Aku janji. Ayah harus berdiri tegak lagi, melihat aku lulus kuliah nanti." Ibu Sekar yang selama ini diam menatap Samira. Matanya penuh air mata yang tidak tumpah. "Mira, kau sudah makan?" tanyanya, mengabaikan keluhan Baskara. "Nanti, Bu, aku harus merangkai manik-manik dulu." Samira berdiri, menghindari tatapan ibunya. Ia tahu jika ia melihat mata ibunya, ia akan roboh.
Malam itu, Samira tidak merangkai manik-manik. Ia duduk di lantai kayu yang dingin, mengeluarkan kotak perhiasan kecil dari bawah kasurnya. Di dalamnya terbaring kalung perak peninggalan mendiang neneknya. Itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia miliki, pengingat akan masa kecil yang tidak pernah ia rasakan. Ia mencium liontin perak itu, lalu memasukkannya ke dalam saku. Di sudut gang yang gelap, di bawah cahaya lampu jalan yang mati, rentenir Bima menunggu. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang mengkilap dan tersenyum tanpa kehangatan. "Deposit klinik ya?" kata Bima, menghitung tumpukan uang tunai yang baru saja Samira berikan. Uang hasil penjualan kalung dan pinjaman rentenir itu totalnya 5 juta rupiah. "Ya, saya akan bayar cicilan tepat waktu, Pak Bima," kata Samira. Suaranya stabil, meskipun jantungnya berdebar kencang. Bima memasukkan uang itu ke saku jaketnya. Ia melangkah maju, bayangannya menelan Samira. "Hahaha, tepat waktu." Tentu saja, katanya. Tawanya terdengar seperti gesekan batu. Ia menyentuh bahu Samira dengan ujung jarinya yang dingin. "Kau tahu kan, kalau terlambat 1 hari saja, bukan hanya bunga yang naik, tapi kaki ayahmu itu mungkin akan benar-benar lumpuh, permanen. Atau mungkin kau yang harus menggantikan posisinya di ranjang." Samira menarik napas tajam, menahan diri untuk tidak mundur. Ia mencengkram uang deposit yang tersisa di tangannya. "Saya paham," katanya, menatap lurus ke mata Bima. Bima tersenyum puas, lalu berbalik dan menghilang dalam kegelapan gang. Samira berdiri di sana, sendirian. Ia telah menjual masa depannya, menjual peninggalan neneknya, dan kini menjual ketenangan keluarganya kepada iblis. Semua demi janji yang ia buat di samping ranjang ayahnya. "Aku akan membuat ayah berdiri tegak lagi." Ia berjalan pulang. 5 juta rupiah terasa seperti beban timah di tangannya. Ia tidak tahu bahwa janji yang ia yakini sebagai bakti suci hanyalah fondasi rapuh yang dibangun di atas kebohongan yang jauh lebih besar. Ia hanya perlu menunggu hingga hari terapi itu tiba untuk melihat seberapa jauh kebohongan itu telah merenggut segalanya dari dirinya. Kelelahan itu bukan lagi rasa sakit, melainkan mati rasa. Samira berjalan pulang dari laundry Jaka. Tubuhnya terasa seperti karung pasir basah yang dipaksa berdiri. Ia baru saja menyelesaikan shift ganda, mencoba menutupi kekurangan gaji yang ditahan Jaka dengan alasan kerugian operasional. Rentenir Bima sudah mengirimkan pesan singkat yang dingin, hanya berisi 1 kata. "Besok." Di rumah sewaan yang lembab, keheningan yang biasanya menyambutnya kini digantikan oleh suara bisikan yang tegang dari dapur. Samira berhenti di ambang pintu, membiarkan tas kerjanya meluncur ke lantai kayu yang dingin. "Aku lihat dia hancur, Mas." Suara Ibu Sekar terdengar serak, penuh penekanan yang jarang Samira dengar. "Kau hanya berbaring, mengeluh, dan membiarkannya menjual semua yang kita punya. Sampai kapan?" Baskara menghela napas panjang dari kamar. "Aduh, kakiku." "Sakit sekali, Sekar. Kau tidak lihat Samira sudah berjuang. Kau mau dia melihat kita bertengkar? Hah? Kau mau dia tahu betapa tidak bergunanya aku? Aku tidak tahan lagi, Mas." Sekar berbisik. Suaranya kini pecah. Samira bisa membayangkan ibunya menekan tinju ke mulut, menahan isak tangis yang sudah lama tertahan. "Aku tidak tahan melihatnya melewatkan makan, melewatkan tidur, hanya demi obat yang kita tidak tahu apa gunanya lagi." Samira menutup mata.
Ia tidak bergerak. Ia membiarkan dirinya menjadi bagian dari dinding, mendengarkan kebenaran yang terlalu berat untuk diucapkan. Baskara hanya menanggapi dengan erangan kesakitan yang dramatis, suara yang sudah bertahun-tahun menjadi musik latar kehidupan mereka. "Kau tidak mengerti, Sekar. Kau tidak tahu betapa sakitnya ini," kata Baskara. Suaranya terdengar seperti air mata yang dipaksakan. Samira akhirnya melangkah masuk, memaksakan senyum yang terasa seperti topeng retak. "Ibu, Ayah." Aku pulang, katanya, mengambil tasnya. Sekar segera menghapus air matanya, memaksakan senyum yang sama rapuhnya. "Oh, Nak, sudah makan?" "Sudah, Bu. Di jalan?" Samira berbohong, lalu berjalan ke kamar Baskara. Ayahnya terbaring di ranjang, wajahnya pucat, tangannya memegang lutut. "Samira, Nak, kau sudah pulang?" Baskara merintih. Ayah tidak tahu harus bagaimana lagi. Rasa sakit ini semakin menjadi-jadi." Samira hanya mengangguk. Ia mengeluarkan amplop tebal dari saku jaketnya, surat dari universitas impiannya. Ia sudah tahu isinya, tetapi ia membukanya di depan Baskara, membiarkan ayahnya melihat logo kampus yang dulu selalu ia banggakan. "Aku tidak diterima ya," kata Samira, suaranya datar. Ia meremas kertas itu menjadi bola kecil, lalu melemparkannya ke tempat sampah. "Tidak apa-apa, aku akan fokus pada terapi ayah dulu, itu yang penting." Baskara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau mengorbankan mimpimu, Nak. Ayah tidak tahu harus membalasnya bagaimana." "Ayah hanya perlu sembuh," kata Samira, memegang tangan Baskara yang dingin. "Besok kita berangkat pagi-pagi. Depositnya sudah lunas." Perjalanan ke klinik khusus di kota besar terasa seperti perjalanan ke ujung dunia. Samira menyewa taksi tua, menghabiskan sisa uang tunai yang ia sisihkan. Baskara terus mengeluh sepanjang jalan. Setiap guncangan kecil membuat erangan kesakitan keluar dari mulutnya. Sekar duduk diam di samping Samira, memegang tangan putrinya erat-erat. Klinik itu bersih, dingin, dan berbau antiseptik mahal. Samira merasa kecil di antara marmer mengkilap dan perawat berseragam putih yang bergerak efisien. Setelah proses administrasi yang panjang, Baskara dibawa masuk untuk pemeriksaan mendalam. Samira dan Sekar menunggu selama 3 jam. Keheningan di ruang tunggu terasa memekakkan telinga. Akhirnya, seorang dokter paruh baya dengan kacamata berbingkai emas memanggil nama Samira. Ia tidak tersenyum. "Nona Samira Nirmala?" tanya dokter itu, duduk di balik meja kayu gelap. Di depannya terhampar hasil scan dan laporan medis yang tebal. "Iya, dokter. Bagaimana ayah saya? Apakah terapinya bisa segera dimulai?" Samira bertanya, condong ke depan, napasnya tertahan. Dokter itu mendorong laporan ke tengah meja. Ia mengambil napas pendek, strategis yang membuat suaranya terdengar berwibawa dan final. "Kami telah melakukan serangkaian tes, Nona. MRI, IMG, dan pemeriksaan saraf menyeluruh." Samira menunggu. Secara medis, semua tes membuktikan tidak ada kelumpuhan fisik, kerusakan saraf, atau penyakit degeneratif yang Anda sebutkan, kata dokter itu, menunjuk ke grafik yang tidak Samira pahami. Tuan Baskara sehat secara fisik. Samira menggeleng cepat. Tidak mungkin. Dia tidak bisa bergerak. "Dia kesakitan, dokter. Rasa sakitnya nyata. Rasa sakitnya nyata ya. Tapi penyebabnya bukan fisik." Dokter itu menanggapi dengan nada dingin. "Keluhannya murni psikosomatis. Manifestasi fisik dari trauma batin yang parah." Samira merasakan darahnya mengering. Apa maksud Anda?"
Tuan Baskara mengalami gangguan stres pasca trauma yang parah, PTSD, dan depresi melumpuhkan. Tubuhnya secara mental memilih untuk lumpuh sebagai mekanisme pertahanan diri. Jelas, dokter. Suaranya tidak menunjukkan empati, hanya fakta. Kelumpuhan ini adalah pilihan Nona, bukan penyakit. Samira menatap laporan itu, lalu ke wajah dokter yang tenang. Semua pengorbanan, semua hutang, kalung perak neneknya, mimpi kuliahnya, semua itu demi menyembuhkan penyakit yang tidak pernah ada. Penyebab trauma itu, kami tidak bisa mengungkapkannya. Itu harus datang dari Tuan Baskara sendiri, kata dokter menutup map itu. Kami sarankan terapi kejiwaan, bukan terapi fisik. Obat-obatan yang Anda beli selama ini hanya pereda nyeri biasa, tidak akan menyembuhkan akar masalahnya. Samira berdiri, kakinya terasa seperti jeli. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil tasnya, mengucapkan terima kasih yang terdengar seperti desisan, dan berjalan keluar. Malam itu, Samira kembali ke rumah. Ia tidak membawa obat impor mahal, hanya membawa diagnosis yang terasa lebih mematikan daripada penyakit apapun. Rumah itu gelap. Sekar sedang di dapur, membelakangi pintu, sibuk menyeduh teh. Samira melangkah pelan. Kelelahan jiwanya jauh melampaui kelelahan fisik. Ia melewati ambang pintu kamar Baskara. Di sana, di dekat jendela yang terbuka, Baskara berdiri. Bukan sedang bergerak kesakitan. Bukan sedang mencoba meraih sesuatu dengan susah payah. Ia berdiri tegak. Kedua kakinya menopang tubuhnya dengan sempurna, memandangi langit malam dengan tatapan kosong. Samira menjatuhkan tasnya, gedebuk. Suara itu memecah keheningan. Baskara tersentak, memutar badan dengan cepat. Raut wajah Baskara bukanlah kesakitan fisik yang kronis. Itu adalah horor. Horor murni, rasa bersalah yang tak terhingga, karena kebohongannya telah terungkap. Ayah, Samira berbisik. Suaranya tidak mengandung amarah, hanya kekosongan. Baskara mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya tersangkut di karpet. Ia tidak jatuh karena lumpuh, ia jatuh karena panik. Samira, ini tidak seperti yang kau lihat. Baskara tergagap, mencoba merangkak kembali ke ranjang. Kau berdiri, kata Samira datar. Ia melangkah maju melewati Baskara yang kini merangkak panik. Ia mengambil bantal dan selimut yang selama ini menutupi kebohongan itu. Kau tidak pernah lumpuh. Sekar berlari dari dapur melihat pemandangan itu. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengeluarkan suara isakan yang tertahan, lalu roboh di ambang pintu. "Maafkan, Nak." Sekar menangis, air matanya membasahi lantai. "Ibu tahu, ibu sudah lama menduga, tapi ibu takut. Takut kalau ayahmu tidak punya alasan lagi untuk hidup." Samira menatap ibunya, lalu kembali menatap Baskara yang kini meringkuk di sudut. Wajahnya tertutup tangan. "Aku menjual kalung nenek. Aku berhutang pada rentenir yang mengancam akan mematahkan kakimu. Aku kehilangan masa depanku," kata Samira. Suaranya sangat pelan, tetapi setiap kata terasa seperti pecahan kaca. "Semua demi menyembuhkan kebohonganmu, ya." Baskara tidak menjawab. Ia hanya menangis. Isakannya kini terdengar seperti lolongan penyesalan. Samira mengeluarkan sisa uang yang ia miliki, uang yang seharusnya digunakan untuk terapi fisik, dan meletakkannya di samping Sekar. "Ini," kata Samira, "gunakan untuk terapi kejiwaan. Ayah butuh bantuan, Bu, bukan obat." Ia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, mengambil tas kerjanya yang jatuh,
dan berjalan menuju pintu depan. "Samira, kau mau kemana, nak?" Sekar memanggil, suaranya putus asa. Samira berhenti, tangannya memegang gagang pintu. Ia tidak menoleh. "Aku akan mencari masa depanku yang hilang," kata Samira. Ia membuka pintu, membiarkan udara malam yang dingin menyambutnya. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah sewaan yang kini terasa seperti penjara kebohongan. Bakti sejati bukanlah menanggung beban orang lain, melainkan memilih hidupku sendiri, pikir Samira, saat ia berjalan menjauh dari bayang-bayang yang telah lama merenggutnya. Aku sudah membayar harga yang terlalu mahal untuk kebohongan ini. Pintu rumah sewaan itu menutup dengan bunyi klik yang terlalu pelan untuk sebuah keputusan sebesar itu. Samira tidak menoleh. Ia berjalan di atas kerikil yang dingin. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena beban kebohongan itu terlepas. Berat karena ia baru saja meninggalkan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Udara malam di pinggiran kota terasa menusuk, membawa aroma tanah basah dan sisa asap pembakaran sampah. Samira bisa mendengar napasnya sendiri yang pendek dan cepat, satu-satunya suara yang nyata di tengah kehenungan yang memekakkan. "Samira, tunggu nak!" Suara Sekar memecah keheningan. Samira tahu ibunya akan menyusul. Ia tidak mempercepat langkah, membiarkan Sekar mengejarnya. Sekar berlari kecil, sandal jepitnya menyeret di atas kerikil. Ia berhasil meraih pergelangan tangan Samira. Cengkramannya lemah dan gemetar. "Ibu mohon, jangan pergi." Sekar terengah, air mata masih membasahi pipinya. "Ayahmu, dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya takut." Samira menarik tangannya. Gerakan itu cepat dan dingin. Ia menatap lurus ke depan, ke arah lampu jalan yang berkedip-kedip di ujung gang. "Takut," kata Samira, suaranya datar. "Dan aku harusnya takut pada rentenir yang mengancam akan mematahkan kaki kubu. Aku harusnya takut pada masa depanku yang hilang." Sekar menggeleng, tangannya terangkat, mencoba menyentuh bahu Samira. "Dia sakit, nak. Sakit di sini," katanya, menunjuk pelipisnya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan rasa bersalah itu. Itu yang membuatnya memilih lumpuh. "Aku tahu dia sakit," Samira menjawab, akhirnya menoleh sedikit. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan yang tak terhingga. "Tapi aku membayar harga untuk sakit yang tidak ada. Kau tahu itu, Bu. Kau membiarkanku." Sekar tersentak, mundur selangkah. Ibu hanya ingin ayahmu punya alasan untuk bertahan. Kalau dia mengakui kebohongannya, dia akan hancur. Dia tidak punya apa-apa lagi. "Dia punya aku," kata Samira, nadanya tajam. "Dia punya bakti yang aku berikan, Bu. Bakti yang aku bayar dengan kalung nenek, dengan jam tidurku, dengan kesempatan kuliahku. Kau pikir bakti itu apa, Bu? Bakti itu bukan menopang kebohongan yang menghancurkan hidupku. Itu eksploitasi." Samira melihat bayangan Baskara bergerak di jendela kamar yang gelap. Ia tidak lagi berbaring. Ia berdiri di sana, memandangi mereka. "Dia berdiri di sana," kata Samira, menunjuk ke jendela tanpa emosi. "Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya, karena menjadi korban lebih mudah daripada menghadapi konsekuensi." Sekar mengikuti pandangan Samira, lalu menunduk, bahunya merosot. "Uang itu, uang yang kau tinggalkan. Gunakan untuk terapi kejiwaan," potong Samira, "bukan untuk obat fisik yang tidak berguna." "Aku sudah membayar deposit untuk kebohongan itu, Bu. Sekarang, biarkan dia membayar sisanya dengan kejujuran." Samira melangkah maju,
meninggalkan Sekar yang kini hanya bisa berdiri membeku di tengah jalan setapak. "Kau akan kembali, kan?" Sekar berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Samira berhenti di bawah tiang lampu yang cahayanya redup. Ia memutar tubuhnya sepenuhnya, menatap ibunya yang tampak renta dan rapuh di kegelapan. "Aku akan kembali," kata Samira, suaranya berwibawa. "Tapi bukan untuk menopang kebohongan ini lagi. Aku akan kembali setelah aku menemukan diriku yang hilang, Bu. Aku harus mencari masa depanku yang kau dan ayah korbankan." Ia melihat Sekar membuka mulut, mungkin untuk memohon lagi, mungkin untuk menangis lagi. Tapi Samira tidak memberinya kesempatan. Ia berbalik dan mulai berjalan. Langkah kakinya kini lebih mantap. Ia tidak lagi membawa beban hutang atau janji palsu. Ia hanya membawa tas kerjanya yang berisi beberapa lembar pakaian kotor dan sisa-sisa harapan yang baru saja ia pungut kembali. Dari kejauhan, ia mendengar suara pintu rumah itu dibuka sedikit, lalu ditutup lagi dengan tergesa-gesa. Mungkin Baskara mencoba keluar, mungkin ia kembali ke ranjangnya. Samira tidak peduli. Ia terus berjalan menuju jalan raya utama, di mana lampu-lampu kota besar mulai terlihat seperti janji yang belum terpenuhi. Ia tahu jalan di depannya akan sulit, penuh dengan utang yang harus ia bayar dan mimpi yang harus ia bangun ulang dari nol. "Aku sudah membayar harga yang terlalu mahal untuk kebohongan ini," pikir Samira, saat ia merasakan udara dingin membelai wajahnya. "Kini, aku harus membayar harga untuk kebebasanku. Dan kali ini, harga itu akan kubayar hanya untuk diriku sendiri." Samira berjalan tanpa menoleh ke belakang. Jalanan aspal terasa dingin menembus sol sepatunya yang tipis. Namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan kekosongan yang ia rasakan di dadanya. Lampu neon dari papan reklame yang berkedip-kedip di kejauhan adalah satu-satunya tujuan. Ia tiba di jalan utama saat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia tidak punya uang tunai, hanya beberapa lembar pakaian kotor di tas kerjanya. Ia tahu ia tidak bisa tidur di jalanan. Tujuannya yang paling mendesak adalah panti laundry kilat bersih milik Jaka. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk menuntut haknya. Samira mengetuk pintu besi yang dicat hijau lumut itu 3 kali, keras dan berirama. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Jaka yang berminyak dan mengantuk. Ia mengenakan kaos oblong lusuh dan menguap lebar, memperlihatkan gigi kuningnya. "Mengapa kau di sini, Samira?" tanya Jaka. Suaranya serak. "Belum waktunya buka. Kau sudah gila." "Aku butuh gaji yang kau tahan," kata Samira. Suaranya datar dan dingin, tanpa basa-basi. "Sekarang." Jaka menyipitkan mata, menggosok pelipisnya. "Kau datang seperti rentenir," katanya, lalu tertawa pendek. "Kau tahu, aku sedang tidur nyenyak. Kau mengganggu." "Aku hanya datang untuk mengambil hakku," balas Samira. Ia tidak bergerak dari ambang pintu. "Hak?" Jaka melangkah mundur, membiarkan Samira melihat sekilas tumpukan nota di meja kasir. "Kau tahu, kerugian kita minggu lalu banyak." Kau harusnya bersyukur masih kupekerjakan. Kau sering absen, Samira. Nilai kerjamu menurun. Aku bekerja lebih dari yang kau bayar, potong Samira. Aku tidak bersyukur, Jaka. Aku bekerja. Aku butuh uang itu untuk membayar hutang. Jaka menyandarkan bahunya di kusen pintu, menatap Samira dari atas ke bawah. Tatapannya menilai, meremehkan. Hutang. Ia menghela napas panjang, memberikan jeda yang mengancam. Kau pikir aku peduli? Aku hanya peduli pada cucian yang bersih. Dan kau tidak memberikan itu akhir-akhir ini. Jaka melangkah mundur, menuju laci kasir yang terbuat dari kayu lapis.
Ia membuka laci itu dengan bunyi derit yang panjang, mengambil amplop coklat tipis. "Ini," katanya, melemparkan amplop itu ke tangan Samira. Samira menangkapnya tanpa berkedip. "Tapi ingat, ini pinjaman. Gaji bulan depan kau potong. Anggap saja aku berbaik hati." "Itu gajiku," kata Samira, meremas amplop itu di tangannya. "Bukan pinjaman." "Terserah kau mau sebut apa," kata Jaka, mulai menutup pintu. "Ambil, dan jangan ganggu tidurku lagi. Lain kali, datanglah dengan sikap yang lebih sopan. Kau tahu, kau masih muda dan bisa bekerja lebih keras." Pintu besi itu tertutup dengan bunyi klek yang tajam. Samira berdiri sejenak di depan pintu, merasakan panas dari amplop itu. Ia tidak menghitungnya. Ia tahu Jaka pasti memotongnya, tapi setidaknya itu adalah uang tunai. Ia berjalan menjauh dari laundry, mencari bangku kosong di halte bus yang sepi. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Ada pesan baru, dikirim 5 jam yang lalu. Nomor tak dikenal. Nama kontak yang ia simpan, Tuan Hitam. Pesan itu hanya terdiri dari beberapa baris, namun setiap kata terasa seperti pukulan palu. "Pembayaranmu terlambat 12 jam, Samira. Bunga berjalan. Aku tahu di mana keluargamu tinggal. Jangan buat aku datang ke sana. Kau paham?" Samira menggenggam ponselnya erat-erat. Ancaman itu nyata. Meskipun ia sudah meninggalkan rumah itu, ia tidak bisa membiarkan Sekar dan Baskara menanggung konsekuensi dari hutang yang ia ambil demi kebohongan mereka. Ia berdiri, menghela nafas panjang. Ia harus membayar. Ia menemukan ATM terdekat, yang terletak di sudut minimarket yang baru saja tutup. Ia memasukkan uang yang baru ia dapatkan dari Jaka, dan mentransfer hampir seluruhnya ke rekening yang tertera di pesan Tuan Hitam. Layar ATM menunjukkan saldo tersisa Rp50.000. Cukup untuk 1 kali makan dan air minum. Ia menatap pantulan dirinya di layar ATM yang gelap. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia tidak lagi melihat Samira yang berjanji akan menyelamatkan ayahnya. Ia melihat Samira yang baru, yang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mematikan ponselnya. Tidak ada lagi pesan. Tidak ada lagi panggilan. Keheningan itu terasa berat, namun juga membebaskan. Ia mulai berjalan lagi, menuju arah yang berlawanan dari rumah sewaan yang hampir roboh itu. Kota besar itu menunggunya, dingin dan tidak peduli. Tapi Samira sudah terbiasa dengan ketidakpedulian. Ia berhenti di persimpangan jalan, di bawah lampu lalu lintas yang baru saja berubah menjadi hijau. Ia tidak punya rencana, tidak punya tempat tujuan, dan hampir tidak punya uang. Tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga: kebebasan. "Aku sudah membayar hutang kebohongan itu," pikir Samira saat ia melangkah menyeberangi jalan. "Kini, aku harus membayar hutang pada diriku sendiri. Dan kali ini, harga itu akan kubayar hanya untuk diriku sendiri." Udara malam di kota besar terasa seperti kain basah yang dingin menempel di kulit Samira. Ia berjalan tanpa tujuan. Bunyi langkah kakinya yang menyeret di atas trotoar beton adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan setelah ia meninggalkan hiruk-pikuk jalan utama. Perutnya berbunyi, mengingatkan bahwa ia belum makan sejak siang. Ia berhenti di depan sebuah gerobak angkringan yang lampunya menyala terang, kontras dengan kegelapan gang di sekitarnya. Aroma nasi bakar dan kopi pahit menusuk hidungnya. Di balik gerobak, seorang wanita paruh baya dengan rambut diikat ketat, yang Samira duga adalah pemiliknya, sedang sibuk membersihkan piring. Samira mendekat. Tangannya merogoh saku celana jeansnya yang lusuh. "Permisi, Bu,
kata Samira, suaranya serak. Wanita itu yang memiliki tatapan tajam dan gerakan efisien mengangkat wajahnya. Ya, mau pesan apa? Sudah mau tutup. Nasi kucing yang paling murah, kata Samira. Ia berusaha terdengar normal, namun kelelahan membuat setiap kata terasa berat. Dan air putih saja. Wanita itu, yang ternyata bernama Risa, mengamati Samira dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakaian Samira bersih tapi kusut, matanya cekung. 5.000, jawab Risa sambil meletakkan piring kecil berisi nasi dan sambal teri. Ia tidak bertanya lagi. Samira mengeluarkan uang Rp50.000 yang tersisa. Tangannya sedikit gemetar saat ia meletakkannya di atas meja gerobak. Kembaliannya ambil saja dulu, kata Samira. Risa mengambil uang itu, namun tidak segera memasukkannya ke laci. Ia menatap Samira lurus-lurus. Kau terlihat seperti baru lari dari kebakaran, kata Risa. Nadanya datar, tanpa simpati berlebihan. Ia menuangkan teh panas ke dalam cangkir kaleng dan mendorongnya ke depan Samira. Minum ini, gratis. Samira menunduk, mengambil cangkir itu dengan kedua tangan. Kehangatan teh itu terasa seperti kejutan listrik yang menyenangkan. Terima kasih, bisik Samira. Ia mulai makan nasi kucing itu dengan cepat, hampir tanpa mengunyah. Risa menyandarkan tubuhnya ke gerobak, melipat tangan di dada. Kau bukan orang sini, dan kau tidak punya tempat tujuan. Aku tahu wajah orang yang bingung. Samira menelan makanannya dengan susah payah. Ia tidak ingin berbohong, tapi ia juga tidak ingin menceritakan kebenaran. Saya sedang mencari pekerjaan, jawab Samira, menghindari tatapan Risa. Pekerjaan apa? Di jam 12 malam begini, Risa mendengus. Kau butuh tempat tidur, Nona, bukan pekerjaan. Atau kau mau tidur di bawah jembatan, lalu besok paginya kau sudah jadi berita di koran. Samira meletakkan cangkir tehnya. Ia merasa harga dirinya terinjak, namun ia tahu Risa benar. Saya tidak mencari belas kasihan, kata Samira, menekankan kata terakhir. Risa tertawa kecil, suara tawanya kering seperti daun jatuh. Belas kasihan tidak akan membayar sewa, Samira, tapi kerja keras mungkin. Samira mengangkat alisnya. Bagaimana ibu tahu nama saya? Dompetmu terbuka sedikit, kata Risa, menunjuk saku belakang Samira dengan dagunya. Aku butuh orang, malam ini saja, mencuci piring, membersihkan gerobak, sampai aku bilang selesai. Bayarannya, tidur di gudang belakang. Kau mau? Samira menatap tumpukan piring kotor yang menggunung di sudut gerobak. Itu adalah pekerjaan yang mematikan, tapi itu adalah atap. Saya akan bekerja, kata Samira, tapi saya tidak akan mencuri. Saya janji. Risa mengambil lap kotor dan melemparkannya ke Samira. Aku tidak butuh janji, aku butuh bukti. Jangan coba-coba mencuri. Aku tahu wajah orang yang kelaparan, dan aku tahu wajah orang yang berbahaya. Kau paham? Samira menangkap lap itu. Bau deterjen dan minyak langsung tercium. Saya paham. Bagus, kata Risa, kembali fokus membersihkan panci besar. Makan yang cepat. Setelah itu, kau mulai. Kau punya waktu 10 menit untuk mengisi perutmu. Setelah itu, kau milikku sampai subuh. Samira mengangguk. Ia menghabiskan sisa nasi kucingnya, merasakan energi yang perlahan kembali ke tubuhnya. Ia mengambil lap dan berjalan ke tumpukan piring kotor. Air di ember pencuci sudah dingin. Ia mulai mencuci. Suara piring beradu dengan air sabun menjadi irama baru dalam hidupnya. Ini adalah pekerjaan yang jujur. Tidak ada kebohongan. Tidak ada utang emosional. Hanya pertukaran tenaga dengan tempat berlindung. Risa sesekali meliriknya, memastikan Samira bekerja dengan benar. Tidak ada lagi percakapan.
Hanya suara gesekan spons dan sesekali bunyi cek dari Risa jika Samira terlalu lambat. Saat Samira mencuci piring terakhir, langit di timur mulai menunjukkan semburat abu-abu. Risa menunjuk ke sebuah pintu kayu kecil di belakang gerobak. Gudang itu. Ada tikar di sana. Tidur. Jangan sentuh apapun. Besok pagi, jam 6, kau harus sudah pergi. Atau kau mau bekerja lagi? Samira mengusap tangannya yang keriput karena air dingin. Saya akan kembali besok malam jika ibu masih membutuhkan saya. Risa mengangkat bahu. Lihat saja besok. Sekarang pergi tidur. Kau terlihat seperti mayat hidup. Samira berjalan menuju gudang. Ruangan itu sempit, berbau karung beras dan minyak tanah, tapi kering. Ia ambruk di atas tikar. Rasa sakit di punggungnya langsung mereda. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini hanya karena bisa berbaring di tempat yang aman. Ia menutup matanya. Kebebasan yang ia cari terasa dingin, keras, dan berbau minyak tanah. Tapi setidaknya, kebebasan ini nyata. Aku sudah membayar hutang kebohongan itu dengan masa depanku, pikir Samira, menarik napas dalam-dalam. Sekarang, aku harus membayar hutang pada diriku sendiri, dengan setiap tetes keringat yang tersisa. Samira berjalan pulang di bawah langit yang masih gelap, membawa beban yang jauh lebih berat daripada tumpukan cucian kotor. Diagnosis dari klinik mahal itu terasa seperti palu godam yang menghancurkan fondasi hidupnya. Bukan kelumpuhan, bukan penyakit degeneratif. Hanya trauma yang memilih untuk bermanifestasi sebagai kelemahan fisik. Psikosomatis. Semua pengorbanan, semua hutang, semua malam tanpa tidur, kini terasa seperti lelucon kejam. Ia membuka pintu rumah sewaan mereka yang reyot dengan sangat pelan. Bau minyak kayu putih dan teh melayang. Aroma yang selama bertahun-tahun ia asosiasikan dengan penyakit dan penderitaan. Ibu Sekar membelakanginya, sibuk di dapur, mungkin sedang menyiapkan teh malam untuk ayah Baskara. Samira melangkah masuk. Tas kainnya terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena kebenaran yang dibawanya. Ia melihat ke kamar. Jendela kamar ayah Baskara terbuka sedikit. Dan di sana, berdiri tegak, membelakangi pintu, memandangi langit malam, adalah Baskara. Bukan erangan, bukan selimut, tapi punggung yang lurus, tegap, seolah tidak pernah ada yang salah. Samira menjatuhkan tasnya. Buk. Suara benturan itu memecah keheningan. Baskara tersentak hebat. Ia memutar badan, dan raut wajahnya bukan kesakitan fisik yang biasa ia tunjukkan, melainkan horor dan rasa bersalah yang tak terhingga karena ketahuan. Kaki ayah? Samira tidak bergerak dari ambang pintu. Ia hanya menatap sepatu Baskara yang kini menapak lantai, bukan di atas kasur. Baskara tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba bersandar pada kusen jendela, berusaha terlihat lemah, namun gerakannya terlalu cepat, terlalu panik. Samira, ayah baru saja mencoba berdiri sebentar. Ayah tidak perlu mencoba, kata Samira. Suaranya datar seperti lantai semen yang dingin. Ia melangkah maju, mengambil langkah pertama yang terasa seperti melintasi jurang. Ayah sudah berdiri. Sudah lama. Baskara menggeleng kuat-kuat. Matanya memerah. Mereka salah. Dokter itu tidak tahu apa-apa tentang rasa sakit ini. Kau tahu betapa sakitnya kakiku, Samira.
Mereka tahu, Ayah. Samira mengangkat tasnya yang tadi jatuh, lalu meletakkannya di meja. Buk. Mereka tahu bahwa rasa sakit itu nyata, Ayah. Tapi bukan di kaki. Itu di kepala, Ayah. Di sini. Samira menunjuk pelipisnya sendiri. Mereka bilang, tidak ada kerusakan syaraf, Ayah. Tidak ada kelumpuhan fisik. Baskara terdiam. Wajahnya pucat pasi. Semua pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Ia ambruk ke lantai. Kali ini benar-benar lumpuh, bukan karena penyakit, tapi karena rasa malu. Ibu Sekar yang mendengar suara keras itu menjatuhkan nampan teh yang dibawanya. Klang! Cangkir pecah di lantai. Cukup. Ibu Sekar menutup wajahnya, bahunya bergetar hebat. Ia tidak menangis histeris, hanya mengeluarkan suara isak yang tertahan. Samira menoleh ke ibunya. Ibu tahu, pertanyaan itu bukan tuduhan, melainkan konfirmasi yang dingin. Ibu Sekar merangkak, mencoba membersihkan pecahan cangkir dengan tangan gemetar. Maafkan, ibu sudah menduga sejak lama, tapi ibu takut kalau ayahmu benar-benar hancur kalau kebohongan ini hilang. Jadi, selama ini Samira menarik nafas panjang. Kelelahan yang ia rasakan kini berlipat ganda. Aku hanya menopang rasa bersalah, Ayah. Baskara merangkak mundur, menjauhi Samira. Ayah tidak bermaksud. Ayah tidak bisa menghadapi mereka, Samira. Setelah kecelakaan itu, Ayah tidak bisa. Suaranya tercekat. Kecelakaan apa, Ayah? Samira bertanya. Meskipun ia sudah tahu jawabannya dari laporan dokter. Kecelakaan yang menewaskan rekan kerja Ayah, yang Ayah sembunyikan bertahun-tahun lalu, yang membuat Ayah memilih untuk menjadi korban, daripada menghadapi konsekuensi perbuatan Ayah. Baskara hanya bisa menangis, air matanya membasahi lantai. Samira mengeluarkan sisa uang dari tasnya, uang yang seharusnya untuk cicilan rentenir, uang yang ia dapat dari menjual kalung neneknya. Ia meletakkannya di atas meja, di samping surat penolakan universitas yang sudah lecek. Ini, katanya, menatap kedua orang tuanya. Matanya kosong, tanpa amarah, hanya kekosongan. Bukan untuk obat fisik, tapi untuk dokter yang benar. Dokter yang bisa menyembuhkan apa yang Ayah sembunyikan. Ia mengambil jaketnya yang tergantung di belakang pintu. "Kau mau kemana?" tanya Ibu Sekar. Suaranya serak, tangannya masih memegang pecahan cangkir. "Aku akan membayar hutangku," jawab Samira, membenarkan kerah jaketnya. "Hutang pada diriku sendiri." Ia tidak menunggu jawaban. Ia melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan bau minyak kayu putih dan kebohongan yang telah lama merenggutnya. Udara malam terasa dingin, tapi tidak sedingin kebenaran yang baru saja ia telan. Ia tidak melihat ke belakang. Langkahnya mantap menuju jalan raya, menjauh dari bayang-bayang rumah yang kini terasa asing. Pengorbanan itu indah jika tujuannya nyata. Pikirnya, langkahnya mantap. Tapi jika pengorbanan itu hanya untuk menopang kebohongan orang lain, itu bukan bakti. Itu adalah eksploitasi. Dan aku sudah selesai menjadi alat. Jalanan di pinggiran kota itu gelap, hanya diterangi lampu merkuri yang berkedip-kedip. Samira berjalan cepat. Jaket tipisnya tidak banyak membantu melawan angin malam. Setiap langkah terasa ringan. Anehnya, setelah bertahun-tahun memikul beban yang ternyata palsu. Ia tahu kemana ia pergi. Bukan ke tempat kerja, bukan pula ke rumah sakit.
Ia menuju gang sempit di belakang pasar, tempat ia bertemu dengan Tuan Leo, sang pelepas uang. Tuan Leo berdiri bersandar pada motor sport hitam mengkilap. Asap rokok mengepul tipis di udara dingin. Ia tidak sendirian. Seorang pria bertubuh besar, mengenakan jaket kulit tebal, berdiri beberapa langkah di belakangnya, seperti bayangan yang siap bergerak. Tuan Leo sedang menghitung tumpukan lembaran 100 ribuan dengan gerakan jari yang cepat dan terampil. "Kau datang juga, Nona Samira," kata Leo tanpa mendongak, suaranya serak dan dingin. Ia melipat uang itu dan memasukkannya ke saku jasnya yang terlalu mengkilap. "Aku pikir kau sudah lari keluar kota setelah semua pesan yang kami kirimkan." Samira berhenti 2 meter darinya. Ia menggosok lengannya, merasakan dingin yang menusuk. "Aku tidak lari," jawab Samira. Ia menatap lurus ke mata Leo. "Aku datang untuk menyelesaikan ini." Leo menyeringai, menunjukkan gigi yang sedikit kuning. "Menyelesaikan? Dengan apa? Uangmu sudah jatuh tempo, Samira." Kau tahu bagaimana cara kami bekerja, kan? Aku tidak membawa uangnya, kata Samira datar. Pria di belakang Leo bergerak sedikit, membuat suara gesekan kulit jaket yang keras. Leo tertawa. Tawa yang kering dan tidak menyenangkan. "Kau bercanda. Setelah semua yang kau korbankan, menjual perhiasan nenekmu, meminjam dari kami, kau datang dengan tangan kosong. Kau pikir ini amal?" Ia membuang puntung rokoknya ke tanah, menginjaknya dengan ujung sepatu kulitnya yang mahal. "Tss. Uang itu sudah kutinggalkan di rumah," jelas Samira. Suaranya sedikit bergetar karena dingin, bukan karena takut. "Untuk ayahku, untuk dokter yang benar." Leo mengangkat alisnya, ekspresi jijik muncul di wajahnya. "Dokter benar, kau ini bicara apa? Aku tidak peduli dengan drama keluargamu, Nona. Aku hanya peduli dengan angsuran dan bunganya. Kau sudah menandatangani kontrak, kau tahu konsekuensinya." Ia melangkah mendekat, aroma parfum mahal bercampur asap rokok menusuk hidung Samira. Kau akan kehilangan rumah sewaanmu, dan mungkin kau akan kehilangan lebih dari itu. Samira mendongak, menatap mata Leo tanpa berkedip. "Aku tahu," katanya. "Aku tahu konsekuensinya. Aku tahu aku akan kehilangan segalanya. Tapi aku sudah kehilangan segalanya, Tuan Leo, sejak lama." Keheningan menggantung di antara mereka. Leo yang terbiasa menghadapi tangisan dan permohonan tampak terkejut dengan ketenangan Samira. "Jadi, kau menyerah?" Tanya Leo. Nadanya kini lebih dingin, lebih mengancam. "Aku memilih," koreksi Samira. Ia menarik napas dalam-dalam, udara malam terasa tajam di paru-parunya. "Aku memilih untuk tidak lagi menopang kebohongan. Ambil saja apa yang kau mau. Rumah itu, barang-barang itu, aku sudah tidak membutuhkannya." Leo memiringkan kepalanya, mempelajari wajah Samira. "Kau pikir dengan bersikap sok pahlawan begini, aku akan membatalkan hutangmu? Kau pikir aku akan merasa kasihan?" "Tidak," jawab Samira. "Aku tidak berharap belas kasihan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa apapun yang kau ambil dariku sekarang, itu tidak akan sebanding dengan apa yang sudah kuberikan selama ini. Aku sudah membayar harga yang jauh lebih mahal." Ia membenarkan kerah jaketnya sekali lagi. "Aku sudah selesai. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan." Leo menatap Samira dengan jijik, seolah ia adalah sampah yang tidak layak diuangkan. Ia tidak terbiasa dengan korban yang menyerahkan diri tanpa perlawanan. Ia hanya bisa mendengus, frustasi karena tidak mendapatkan reaksi histeris yang ia harapkan. "Pergi," desis Leo.
Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di sini. Aku akan urus sisanya." Samira tidak menunggu perintah kedua. Ia membalikkan badan, langkahnya mantap, menjauh dari Tuan Leo dan bayangan hutang yang selama ini mencekiknya. Ia telah membayar hutang terbesarnya, hutang bakti palsu yang merenggut masa depannya. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tapi ia tahu ia tidak akan kembali. Ia berjalan terus, meninggalkan bau minyak kayu putih, kebohongan, dan ancaman rentenir di belakangnya. Aku tidak mendapatkan karma baik instan, pikirnya, merasakan dinginnya angin menusuk tulang. Aku mendapatkan konsekuensi instan, dan itu jauh lebih mahal daripada semua uang yang pernah kucari. Tapi setidaknya, sekarang aku bebas memilih apa yang akan kubayar selanjutnya. Samira tidak menunggu perintah kedua dari rentenir itu. Ia berjalan terus, langkahnya mantap, menjauh dari bayangan hutang yang selama ini mencekiknya. Ia telah membayar hutang terbesarnya, hutang bakti palsu yang merenggut masa depannya. Udara malam terasa dingin. Namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan kekosongan yang kini ia rasakan di dada. Ia kembali ke rumah sewaan itu, rumah yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Pintu depan tidak terkunci. Samira mendorongnya perlahan. Bau minyak kayu putih dan obat-obatan murahan menyambutnya. Aroma yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai bau perjuangan, kini terasa seperti bau kebohongan yang memuakkan. Ayah Baskara masih berdiri di dekat jendela kamar, tempat ia tertangkap basah beberapa jam lalu. Ia tidak lagi mencoba berpura-pura lumpuh. Ia hanya berdiri, kaku, seperti patung yang baru saja diukir dari rasa malu. Ibu Sekar duduk di kursi kayu, tangannya gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin. Samira meletakkan tas kainnya di atas meja makan yang reyot. Suara gesekan kain itu memecah keheningan yang tebal. "Aku sudah bicara dengan Leo," kata Samira. Suaranya datar, tanpa intonasi. Ia mengambil amplop tebal berisi sisa uang deposit terapi yang kini terasa sia-sia. Ia mendorong amplop itu ke depan, melintasi meja. Baskara tersentak, tapi tidak berbalik. "Dia akan mengambil rumah ini," lanjut Samira. Ia menatap punggung ayahnya. "Mungkin besok, mungkin lusa. Aku tidak tahu." Ibu Sekar mengangkat wajahnya yang sembab. "Samira nak, kau tidak perlu. Ini sisa uangnya." Potong Samira, menunjuk amplop itu dengan ujung jarinya. "Cukup untuk beberapa sesi terapi yang sesungguhnya." Baskara akhirnya memutar badan. Wajahnya pucat pasi, matanya memohon. Ia mencoba menggerakkan kakinya seolah kesakitan. Namun gerakannya terlalu lambat, terlalu disengaja. Maksudmu obatnya? Kita masih punya waktu untuk mencari obat yang lain, nak." Samira menatap kakinya yang berdiri tegak. Ia tidak melihat kebohongan. Ia melihat keputusasaan yang memilih jalan pengecut. "Obatnya sudah ada di sana, Ayah. Di dalam kepalamu, bukan di kakimu." Baskara terhuyung, mencoba meraih sandaran kursi. Apa yang kau bicarakan? Aku sakit, nak. Kaki ayah sakit." "Tidak," kata Samira. Volumenya naik sedikit, tapi tetap terkontrol. Ia mengambil napas pendek. Udara terasa tajam di paru-parunya. "Kau tidak sakit, Ayah. Kau hanya takut." Dan kau memilih untuk menjadi korban, agar kau tidak perlu menghadapi apa yang kau lakukan. Ibu Sekar menjatuhkan cangkir tehnya. Klang! Pecahan keramik berhamburan di lantai. Ia tidak peduli. "Maafkan," bisik Ibu Sekar, air mata mengalir deras. Ia tidak lagi menyembunyikannya. Ibu tahu, ibu sudah lama menduga.
Tapi ibu takut, nak. Takut ayahmu benar-benar hancur. Ibu tidak mau melihatnya mati. Dan aku? Samira menatap ibunya, matanya kosong. Apa aku tidak hancur, Bu? Aku menjual segalanya. Aku membuang masa depanku. Untuk apa? Untuk menopang pertunjukan ini. Baskara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak mengeluarkan erangan kesakitan yang biasa ia gunakan untuk memancing simpati. Hanya isak tangis yang kering. Suara yang jauh lebih jujur daripada semua keluhan yang ia lontarkan selama bertahun-tahun. "Aku sudah membayar hutang bakti itu," kata Samira, mengambil jaketnya yang sempat ia lepas. Ia membenarkan kerah jaketnya, gerakan yang sangat final. Aku sudah membayar harga yang jauh lebih mahal daripada yang diminta rentenir itu. Ia menoleh ke Baskara yang kini merosot ke lantai, bukan karena lumpuh, tapi karena malu. Gunakan uang itu, ayah. Cari bantuan. Hadapi apa yang harus kau hadapi. Jangan biarkan rasa bersalahmu melumpuhkan orang lain lagi. Samira berjalan menuju pintu. Ibu Sekar bangkit. Kakinya tersandung pecahan keramik. "Samira, kau mau kemana? Ini rumahmu." "Kau tidak bisa pergi." Samira berhenti di ambang pintu. Angin malam masuk, menerbangkan debu di sudut ruangan. "Rumahku sudah lama hilang, Bu," jawab Samira. Suaranya kini terdengar sangat lelah. "Yang tersisa di sini hanya panggung sandiwara." Ia melangkah keluar, tidak menoleh ke belakang. Ia menutup pintu dengan pelan. Suara klik kunci terdengar final, memisahkan dirinya dari kebohongan yang telah menjadi penjara baginya. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tapi ia tahu ia tidak akan kembali. Ia berjalan terus, meninggalkan bau minyak kayu putih, kebohongan, dan ancaman rentenir di belakangnya. Ia tidak lagi membawa beban. Ia hanya membawa dirinya sendiri, tubuh yang kurus dan jiwa yang baru saja dibebaskan. "Aku tidak mendapatkan karma baik instan," pikirnya, merasakan dinginnya angin menusuk tulang. "Aku mendapatkan konsekuensi instan, dan itu jauh lebih mahal daripada semua uang yang pernah kucari. Tapi setidaknya, sekarang aku bebas memilih apa yang akan kubayar selanjutnya."